Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Dinda Haliza dengan NIM 0801118182227012. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek geometri saya, yaitu menjelaskan yang pertama itu contoh soal dari kedudukan dua garis, kemudian contoh soal bentuk persamaan bidang, lalu contoh soal vektor normal bidang, kemudian contoh soal persamaan normal bidang hash, dan yang terakhir contoh soal persamaan berkas bidang. Yang pertama itu contoh soal kedudukan dua garis. Nah, di sini kita suruh membuktikan apakah garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Nah, dari garis G1 itu kita dapat bahwa X1 itu sama dengan 10, Y1 sama dengan 16, Z1 sama dengan 20, A1 sama dengan 5, B1 sama dengan 7, C1-nya itu sama dengan 12. Kemudian pada garis G2 kita dapat X2-nya sama dengan 20, Y2 sama dengan 30, Z2 sama dengan 44. A2-nya itu sama dengan 10, B2-nya sama dengan 14, dan C2-nya itu sama dengan 24. Nah, garis G1 itu sejajar dengan garis G2 apabila A1, B1, C1 itu sama dengan mu A2, B2, C2 dengan mu itu sama dengan 0 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Maka, nah kita masukkan di sini nilainya, berarti 5/10 kita bisa kecilkan, jadinya dibagi 5, jadinya 1/2. Selanjutnya, 7/14 itu kita kecilkan, kita bagi dengan 7, hasilnya 1/2 juga. Dan yang terakhir, 12/24 kita kecilkan dengan 12, dibagi dengan 12, itu kita dapat hasilnya yaitu 1/2. Nah, kan sama ketiganya, hasilnya 1/2. Maka terbukti bahwa garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Selanjutnya, kita disuruh membuktikan apakah garis G1 itu berhimpit dengan garis G2. Nah, untuk garis G1 dan G2-nya tadi masih sama untuk nilainya. Nah, garis G1 itu berhimpit dengan garis G2 apabila garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Dan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 itu sama dengan mu A2, B2, C2. Dengan mu itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita buktikan apakah garis G1 sejajar dengan garis G2 karena nilainya tadi masih sama. Jadi kan kita sudah dapat bahwa tadi garis G1 itu sejajar dengan garis G2. Lalu di sini kita buktikan itu apa X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 itu sama dengan mu dari A2, B2, C2. Nah, di sini kita masukkan nilainya. Jadi 20 kurang 10 itu hasilnya 10, kemudian 30,16 itu 14, kemudian 44 minus 20 itu hasilnya 24. Nah, jadi kan 10,14,24 itu sama dengan mu dari 10,14,24. Nah, ini kan juga terbukti. Jadi, karena syarat keduanya tadi memenuhi, jadi terbukti bahwa garis G1 itu garis G1 itu berhimpit dengan garis G2. Kemudian, di sini kita disuruh membuktikan apakah garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2. Dari garis G1 itu kita dapat bahwa X1-nya itu 10, Y1-nya 16, Z1-nya itu sama dengan 20, A1 sama dengan 5, B1 sama dengan 8, C1 sama dengan minus 7. Selanjutnya, pada garis G2 kita dapat X2-nya itu 20, Y2-nya sama dengan 30, Z2 sama dengan 44, A2 sama dengan 10, B2 sama dengan 6, dan C2 sama dengan 14. Kemudian, garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2 apabila A1 kali A2 tambah B1 kali B2 tambah C1 kali C2 itu sama dengan 0. Maka, nah kita di sini masukkan nilainya, jadi kita dapat bahwa 5 kali 10 tambah 8 kali 6 tambah minus 7 kali 14. Nah, di sini kan 5 kali 10, 50. Ditambah 8 kali 6, 48. Ditambah minus 7 kali 14, jadinya minus 98. Nah, 50 tambah 48 itu 98. Dikurang dengan 98. 98 kurang 98 itu sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa garis G1 itu tegak lurus dengan garis G2. Selanjutnya, di sini kita disuruh menunjukkan apakah garis G1 ini bersilang dengan garis G2.
Nah, dari garis G1 itu kita dapat bahwa X1 itu sama dengan minus 4, Y1 itu sama dengan 10, Z1 sama dengan 28, A1 itu sama dengan 5, B1 sama dengan 8, dan C1 itu sama dengan minus 7. Kemudian pada garis G2 itu kita dapat X2 itu sama dengan 3, Y2 sama dengan 9, Z2 sama dengan 30, A2 sama dengan 10, B2 sama dengan 6, dan C2 sama dengan 14. Nah, garis G1 itu bersilang dengan garis G2 apabila A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu dari A2, B2, C2. Nah, dan determinan matriks A1, A2, X2 min X1, B1, B2, Y2 min Y1, C1, C2, Z2 min Z1 itu tidak sama dengan 0. Nah, yang pertama kita buktikan apakah A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu A2, B2, C2. Nah, di sini sama dengan sebelumnya caranya A1 per A2 kita masukkan didapat 5 per 10. Itu kalau dibagi 5 jadinya kita kecilin lagi dapatnya 1 per 2. Kemudian B1 per B2 itu sama dengan 8 per 6. Di sini sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi dapatnya yaitu 4 per 3. Selanjutnya C1 per C2 sama dengan minus 7 per 14. Di sini sama-sama kita bagi dengan 7. Jadi hasilnya minus 1 per 2. Karena ketiga ini beda, jadi terbukti kan tadi bahwa A1, B1, C1 itu tidak sama dengan mu A2, B2, C2. Kemudian kita buktikan de determinan matriksnya. Di sini langsung kita masukkan nilainya, berarti kita dapat 5, 10, 3, min 4. Berarti kan 3 tambah 4, jadinya 7. Kemudian 8, 6, 9 min 10, jadinya minus 1. Kemudian minus 7, 14. Lalu 30 minus 28 itu 2. Kemudian kita menggunakan aturan Sarus. Kita gunakan aturan Sarus, maka didapat bahwa 5 kali 6 kali 2 ditambah 10 kali minus 1 kali minus 7 tambah 7 kali 8 kali 14 minus min 7 kali 6 kali 7 ditambah 14 kali min 1 kali 5 ditambah 2 kali 8 kali 10. Jadi didapat 60 tambah 70 tambah 784 minus 294 minus 70 tambah 160. Di sini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi didapat yang di dalam kurung itu minus 204. Nah, kemudian karena ini minus kali minus jadi positif. Kemudian kita keluarkan dalam kurungnya. Jadi 60 tambah 70 tambah 784 tambah 204. Itu hasilnya 1118. Nah, itu tidak sama dengan 0. Jadi, garis G1 itu terbukti dengan garis G2. Bersilang dengan garis G2. Kemudian selanjutnya, contoh soal bentuk persamaan bidang. Diketahui persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik. A, minus 1,4,6, titik B, 3,9,13, dan titik C, minus 6,8,12. Di sini kita disuruh menentukan persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, dan persamaan linear bidang. Itu yang pertama, persamaan vektoris bidang. Nah, di sini kita misalkan menggunakan titik A, ya. Tadi kan titik A-nya minus 1,4,6 sebagai titik awal vektor AB dan vektor AC sebagai vektor arah bidang V sama dengan 0. Nah, untuk vektor AB itu sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Dan vektor AC itu sama dengan X3 min X1, Y3 min Y1, Z3 min Z1. Nah, vektor AX itu sama dengan lambda vektor AB ditambah mu dari vektor AC dengan lambda itu lebih dari minus tak hingga dan kurang dari tak hingga. Dan mu itu lebih dari minus tak hingga dan kurang dari tak hingga. Untuk setiap X, titik X, X, Y, Z pada bidang V berlaku V sama dengan 0, maka akan berlaku vektor OX sama dengan OA tambah vektor OA tambah vektor AX. Jadi sama dengan vektor OA tambah lambda vektor AB tambah mu dari vektor AC. Maka akan didapat persamaannya yaitu XYZ sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah
lambda dari X2 minus X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1, tambah mu X3 min X1, Y3 min Y1, Z3 min Z1. Nah, tadi kan ada 3 buah titik, maka akan didapatkan X1 minus 1, Y1-nya 4, Z1-nya sama dengan 6. Kemudian X2-nya sama dengan 3, Y2 sama dengan 9, Z2 sama dengan 13. Kemudian X3 itu sama dengan minus 6, Y3-nya sama dengan 8, dan Z3-nya sama dengan 12. Nah, untuk persamaan vektoris bidangnya, tadi langsung kita masukkan ke rumusnya. Jadi, X1-nya tadi bernilai minus 1, Y1-nya 4, dan Z1-nya 6. Kemudian ditambah lambda dari 3 min 1. Jadi 3 plus 1. Jadi kan 4. Kemudian 9 min 4. 9 min 4 kan hasilnya 5. Kemudian 13 kurang 6 hasilnya 7. Ditambah mu dari minus 6 min 1. Jadinya minus 6 plus 1. Jadinya minus 5. 8 minus 4 hasilnya 4. Dan 12, minus 6 hasilnya 6. Jadi didapat persamaan vektoris bidang pada V sama dengan 0 yaitu X, Y, Z sama dengan minus 1,4,6 tambah lambda 4,5,7 tambah mu minus 5,4,6. Untuk mencari persamaan parameter bidang itu kita gunakan persamaan vektoris bidang yang kita dapatkan pada sebelumnya. Nah, jadi dapat kita tahu bahwa X1-nya itu sama dengan minus 1, Y1-nya sama dengan 4, Z1-nya itu sama dengan 6. Kemudian untuk XA-nya itu sama dengan 4, YA sama dengan 5, dan ZA itu sama dengan 7. Kemudian untuk XB-nya itu sama dengan minus 5, YB sama dengan 4, dan ZB itu sama dengan 6. Nah, untuk persamaan bidangnya itu kita langsung masukkan rumusnya. Rumusnya ini berarti X kan sama dengan X1, berarti X sama dengan minus 1 ditambah lambda XA, berarti XA-nya tadi 4, jadi 4 lambda dikurang mu XB, berarti 5 mu. Kemudian untuk Y-nya itu sama, berarti didapat 4 tambah 5 lambda tambah 4 mu. Kemudian untuk Z-nya itu didapat 6 tambah 7 lambda ditambah 6 mu. Kemudian persamaan linear bidang. Untuk mencari persamaan linear bidang, itu kita gunakan persamaan sebelumnya yang melalui titik A, yaitu minus 1,4,6 dengan vektor arah A 4,5,7 dan vektor arah B minus 5,4,6. Vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan vektor N adalah vektor normal bidang V sama dengan 0. Maka vektor N itu tegak lurus dengan vektor A. Dan vektor N itu juga tegak lurus dengan vektor B. Maka untuk mencari vektor N-nya itu, yaitu vektor A dikali vektor B. Di sini kita masukkan nilainya. Itu sama dengan IJK. Dari di sini kita masukkan. Kemudian ini kita masukkan di sini. Lalu 5, kita dapat bahwa vektor N itu 5, 7, 4, 6 I dikurang 4, 7, minus 5, 6 J ditambah 4, 5, minus 5, 4 K. Jadi kita cari determinannya, berarti 5 kali 6 kurang 7 kali 4 dikurang 4 kali 6 kurang 7 kali minus 5 ditambah 4 kali 4 dikurang 5 kali minus 5. Di sini kita dapat vektor N-nya itu 2, minus 59,41. Kemudian setelah kita mendapatkan vektor normal N-nya itu tadi, untuk mencari persamaan vektor bidangnya, kita menggunakan rumus A kali X min 1 tambah B kali Y min Y1 tambah C kali Z min Z1 itu sama dengan 0. Di sini langsung kita masukkan saja. Kita gunakan titik tadi A, yaitu minus 1, 4,6. Berarti X1-nya itu minus 1, Y1-nya itu 4, dan Z1-nya itu 6. Jadi kita langsung masuk pada persamaannya tadi. Jadi didapat 2 kali X tambah 1 minus 59 kali Y minus 4 tambah 41 kali Z min 6.
Kita masukkan ke dalam kurungnya, jadi dapat bahwa 2x tambah 2 minus 59y tambah 236 tambah 41z minus 246 itu sama dengan 0. Jadi didapat yaitu 2x min 59y tambah 41z min 8 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita sebut pada persamaan 7. Nah, kemudian kita juga bisa mencarinya dengan determinan. Nah, langsung kita masukkan titiknya. Kita cari determinannya. Nah, di sini kan dapatnya 5, 7, 4, 6 dikali X min min 1. Jadi, X tambah 1 dikurang 4, 7 minus 5, 6, yaitu Y min 4 ditambah 4, 5 min 5, 4 dikali Z min 6 sama dengan 0. Kemudian kita masih lakukan cara seperti sebelumnya. Kita masukkan saja. Kemudian didapat yaitu 2 kali X tambah 1 minus 59 kali Y min 4 tambah 41 kali Z min 6 sama dengan 0. Di sini kita langsung kalikan saja ke dalam kurungnya. Jadi didapat yaitu 2X min 59Y tambah 41Z itu minus 8 sama dengan 0. Jadi itu tadi kita namakan persamaan D, disebut persamaan linear bidang. Nah, persamaan D itu hasilnya akan sama dengan persamaan C. Kemudian selanjutnya contoh soal vektor normal bidang. Di sini kita suruh menentukan apakah persamaan linear bidang yang melalui titik P minus 6, 8, 12 itu sejajar dengan bidang V1 sama dengan 2X minus 59Y tambah 41Z minus 8 sama dengan 0. Nah, kita misalkan persamaan bidang yang dicari tadi F2, yaitu AX tambah BY tambah CZ tambah 8 sama dengan 0. Nah, bidang V2 itu sejajar dengan V1. Karena itu, vektor normal bidang V2 sama dengan vektor normal bidang V1. Misalkan vektor N1 adalah vektor normal bidang V1 dan N2. Vektor N2 adalah vektor normal bidang V2. Maka vektor normal N1 itu sama dengan vektor normal N2. Jadi, bidang V1 itu 2X min 59Y tambah 41Z minus 8 sama 0, maka vektor N1-nya itu 2, minus 59,41. Dengan demikian, didapat vektor N2-nya itu nilainya 2, minus 59,41. Kemudian untuk mencarinya kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu A kali X min X1 tambah B kali Y min Y1 tambah C kali Z min Z1 sama 0. Nah, A-nya itu yaitu 2 kali X min X1 min 6. Jadinya 2 kali X tambah 6 minus B-nya itu nilainya 59 jadi min 59 kali Y1-nya bernilai 8 yaitu Y min 8 ditambah C-nya itu 41 dikali Z min 12. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam, kita kalikan ke dalam kurung, jadi dapat 2X tambah 12 min 59Y tambah 472 tambah 41Z min 492 sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan bidang V2-nya itu adalah 2X min 59Y tambah 41Z minus 8 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh soal persamaan normal bidang normal hash. Nah, di sini kita disuruh menyatakan apakah persamaan bidang V sama dengan 2X min 6Y tambah 10Z min 8 sama dengan 0 itu dalam bentuk persamaan normal hash. Nah, bentuk normal persamaan bidang V sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 adalah X cos alpha tambah Y cos beta tambah Z cos gamma sama dengan P. Dengan P itu minus D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, nilai P ini harus selalu positif. Misalnya nilai P-nya ini negatif, berarti kita kalikan dengan minus 1. Nah, jadi kita cari cos alfanya A per akar A. A per vektor N. Nah, vektor N tadi di sini tuh yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Maka didapat cos alfanya itu yaitu 2 per 2 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 yaitu 2 per akar 140. 2,
Jadi sama dengan 2 per 2 akar 35 atau 2 per 11,83 216. Kemudian untuk cos betanya karena kita sudah dapat vektor n-nya tadi, jadi langsung saja kita masukkan vektor nilai b-nya yaitu minus 6. Jadi cos betanya itu minus 6 per 2 akar 35 atau minus 6 per 11,83 216. Dan yang terakhir untuk cos gamanya itu c per vektor n, jadi didapat 10 per 2 akar 35 itu sama dengan atau 10 per 11,83 216. Kemudian kita cari P-nya yaitu minus D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Yaitu didapat min 8 per akar 140 sama dengan 8 per 2 akar 35 atau 8 per 11,83 216. Nah, tadi kan P-nya sudah bernilai positif. Jadi kita langsung saja. Kita masukkan ke persamaan normal bidang V-nya tadi 2X min 6Y tambah 10Z min 8 sama dengan 0. Maka hasilnya yaitu 2 per 2 akar 35X minus 6 per 2 akar 35Y tambah 10 per 2 akar 35Z sama dengan 8 per 2 akar 35. Atau 2 per 11,83 216X minus 6 per 11,83 216Y ditambah 10 per 11,83 216Z sama dengan 8 per 11,83 216. Kemudian contoh soal persamaan berkas bidang, yaitu di sini kita disuruh menentukan apakah persamaan bidang W itu yang melalui titik O 6,8,12 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 sama dengan 2X min 6Y tambah 10Z min 8 sama dengan 0 dan V2-nya sama dengan 5X min 13Y tambah 12Z min 9 sama dengan 0. Nah, bidang W melalui garis potong dua bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang V1 tambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan persamaan bidang W-nya tadi berarti 2X min 6Y tambah 10Z min 8 tambah lambda 5X min 13Y tambah 12Z minus 9 sama dengan 0. Yang melalui titik 0, yang melalui titik O 6,8,12, maka titik O itu 6,8,12 memenuhi persamaan bidang W. Jadi, 2X min 6Y tambah 10Z min 8 tambah lambda dikali 5X min 13Y tambah 12Z minus 9 sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan nilai X, Y, Z-nya. Jadi, didapat bahwa 2 kali 6 dikurang 6 kali 8 tambah 10 kali 10 minus 8 tambah lambda dikali 5 kali 6 minus 13 kali 8 tambah 12 kali 12 dikurang 9 sama dengan 0. Nah, kemudian didapat nilai lambdanya yaitu minus 76 per 61. Setelah kita mendapatkan nilai lambdanya, kita masukkan pada persamaan bidangnya tadi, pada persamaan bidang W. Jadi, kita masukkan nilai lambdanya, jadi 2X min 6Y tambah 10Z min 8 dikurang. Kita masukkan nilai lambdanya yaitu minus 76 per 61 dikali 5X min 13Y tambah 12Z minus 9 sama dengan 0. Kemudian kita kerjakan 2X min 6Y tambah 10Z min 8 min 360 per 61X tambah 988 per 61Y minus 912 per 61Z tambah 684 per 61 sama dengan 0. Nah, di sini kita samarkan penyebutnya, yaitu kita samarkan 61. Jadi, didapat persamaan bidang W-nya itu adalah minus 258X tambah 622Y minus 302Z tambah 196 per 61 sama dengan 0. Sekian hasil presentasi proyek geometri dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.